Pernah nggak sih bro, lu ngerasa udah kerja sekeras-kerasnya, bangun pagi, pulang malam, rela tahan lapar di tengah bulan, tapi tetap aja gaji lu segitu-gitu aja. Bahkan kadang bukan cuma nggak cukup buat nabung, tapi buat hidup aja udah ngos-ngosan. Lu buka aplikasi banking, saldo cuma sisa 27.000, dan itu masih seminggu lagi ke gajian. Lu buka dompet, isinya cuma kartu BPJS sama nota Indomaret yang udah bulukan. Dan lucunya, di saat lu lagi mikirin gimana caranya makan murah buat bertahan sampai Jumat, teman-teman di sosmed malah upload foto liburan ke Bali, staycation tiap weekend, atau pamer beli gadget baru dengan caption sok-sok inspiratif. Work hard, play harder. Padahal, lu juga kerja keras. Lu juga tahan banting. Tapi kenapa hidup lu nggak bisa kayak mereka? Kenapa rasanya lu tuh jalan di tempat, sementara yang lain kayak naik eskalator sukses? Di momen itu, lu mulai mikir, apa gue bego? Apa gue kurang beruntung? Apa gue salah jurusan? Apa semua ini emang takdir? Dan bro, pertanyaan itu wajar. Karena banyak banget orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama, tapi nggak pernah ngomong. Mereka diam. Mereka simpen semua perasaan frustrasi itu sendiri, pura-pura kuat, padahal dalam hati remuk. Gaji kecil tuh bukan cuma soal angka, tapi soal perasaan gak dihargai. Perasaan seolah semua usaha lu gak berarti. Dan yang lebih parah, lu mulai ngeraguin diri lu sendiri. Lu ngerasa gak cukup, gak layak. Dan itu pelan-pelan ngebunuh semangat yang dulu pernah ada di dalam diri lu. Bro, gue tahu rasanya. Karena gue pernah di posisi itu. Bangun pagi sambil mikir, hari ini gue kerja buat siapa ya? Buat hidup atau buat nutupin lubang kemarin? Gue inget banget, waktu itu pernah harus milih antara beli bensin buat kerja atau beli makan malam. Serius. Dan anehnya, di tengah semua itu, gue masih harus senyum, pura-pura semangat, karena yang gak ada yang peduli sama susahnya kita. Mereka cuma peduli hasilnya, dan kalau kita belum sukses, suara kita gak kedengeran. Bro, ini bukan tentang nyalahin orang lain, tapi tentang nyadarin bahwa sistem yang kita jalani hari ini, sistem kerja keras, gaji kecil, hidup mepet, itu nggak akan nyelamatin kita. Kalau lu nggak sadar sekarang, nanti bisa-bisa umur 40 tahun, lu masih ngejar diskon Indomie, bukan ngejar kebebasan. Dan video ini gue bikin bukan buat ngasih motivasi kosong, tapi buat ngajak lu mikir ulang. Karena walaupun gaji lu kecil, lu masih punya satu hal yang bisa ngebalikin semuanya. Strategi. Tapi bukan strategi biasa. Ini strategi diam-diam, strategi yang gak banyak orang tahu, strategi yang gua pelajarin sendiri waktu gua benar-benar ada di titik nol. Dan gua bakal bagiin semua itu ke lu di sini. Jadi bro, lu boleh capek, lu boleh ngerasa diagal, tapi jangan pernah ngerasa lu gak punya harapan. Karena bahkan dari gaji kecil pun, lu masih bisa bebas secara finansial, asal lu tahu jalannya. Jadi gini bro, setelah gua sadar kalau sistem ini gak nguntungin kita, gua mulai observasi. Gua amatin teman-teman gue yang sama-sama gaji kecil. Tapi ada yang bisa pelan-pelan punya tabungan, ada yang tetap aja ngerasa miskin terus tiap akhir bulan. Dan setelah gua telusuri, ternyata bedanya bukan di besar kecilnya gaji, tapi di pola pikir dan kebiasaan. Nih, gua kasih contoh. Ada satu teman gua, gajinya UMR sama kayak gua waktu itu. Tapi tiap kali gajian, dia selalu punya ritual kecil yang kelihatannya sepele, tapi efeknya gila banget dalam jangka panjang. Dia selalu nyisihin minimal 10% gaji langsung di hari pertama. Bukan sisa, tapi langsung potong di depan. Dan itu bukan buat ditabung doang, tapi buat dimasukin ke aset kecil-kecilan, kayak reksadana pasar uang atau beli produk digital yang bisa dia jual ulang. Sementara gua, tiap kali gajian, ngerasa merdeka, langsung jajan, beli kopi kekinian, traktir teman, atau upgrade kuota HP biar bisa nonton drama Korea lebih puas. Gua kira itu reward buat kerja keras gua. Padahal kalau dipikir-pikir, itu bukan reward, itu jebakan. Jebakan sistem yang bikin kita ngerasa berhak senang-senang dulu, padahal kita belum selamat. Dan yang lebih parah, gue mulai sadar satu pola. Makin gue pengen kelihatan enggak miskin di mata orang, makin miskin gue beneran secara finansial. Gue beli sepatu bagus bukan karena butuh, tapi karena teman kantor pakai sepatu mahal. Gue ganti HP bukan karena rusak, tapi karena ngerasa malu kalau masih pakai HP jadul. Dan gila sih bro, ternyata banyak dari kita hidup bukan buat kebutuhan, tapi buat validasi. Kita nggak pengen kelihatan kawah, kita pengen dianggap oke. Tapi dengan harga, gaji kita hilang pelan-pelan buat nunjukin ke orang yang sebenarnya nggak peduli. Lu pernah nggak kayak gitu? Pura-pura kuat, pura-pura happy, padahal dalamnya ngeri. Gua pernah.
Dan itu jadi momen refleksi besar dalam hidup gue. Waktu gue nyadar kalau selama ini gue bukan kerja buat diri sendiri, tapi kerja buat jaga gengsi. Gue mikir gue perlu healing, padahal sebenarnya gue perlu kepepet. Dan di titik itu gue mutusin buat nyoba hidup dengan prinsip yang beda. Bukan siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling tahan. Siapa yang bisa diem-diem bangun pondasi, bukan ikut lomba pamer pencapaian. Karena ternyata bro, kalau kita udah kejebak mentalitas pengen cepet kaya tapi nggak mau belajar cara mainnya, kita bakal jadi zombie modern. Nampak sibuk tapi nggak pernah kemana-mana. Nampak keren, tapi sebenarnya kosong. Nampak produktif tapi sebenarnya cuma muter di roda yang sama. Dan gue yakin lu nggak pengen jadi kayak gitu terus. Karena di luar sana, ada hidup yang lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bermakna. Tapi nggak akan bisa lu sampein kalau lu terus kejebak gaya hidup yang ngebunuh masa depan lu pelan-pelan. Jadi hari ini gue ajak lu buat mulai sadar bahwa musuh tapi kita bukan gaji kecil, tapi pola pikir yang bikin kita salah langkah terus. Dan sadar, itu langkah pertama buat bebas. Bro, setelah gue mulai sadar bahwa masalah utamanya bukan di gaji kecil, tapi di cara mikir gue sendiri, pelan-pelan semua mulai berubah. Gue berhenti nyalain keadaan, nyalain atasan, nyalain negara. Gue berhenti nanya, kenapa gaji gue kecil? Dan mulai nanya, dari gaji kecil ini, apa yang masih bisa gue kendaliin? Karena saat kita terus sibuk ngeluh soal hal-hal yang di luar kendali, kita lupa ngurus hal-hal yang masih bisa kita pegang. Dan dari situ gue belajar satu prinsip penting dari orang-orang sukses. Mereka nggak fokus sama apa yang mereka nggak punya. Mereka fokus banget sama apa yang bisa mereka optimalkan. Gue pernah baca kutipan dari James Clear, penulis buku Atomic Habits. Dia bilang gini, "You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems." Artinya, seberapa tinggi pun cita-cita kita, kalau sistem hidup kita masih kacau, nggak ada yang akan tercapai. Dan waktu gue refleksi ke hidup gue sendiri, gue sadar sistem hidup gue rusak banget. Gue nggak punya rencana keuangan, nggak punya target aset. Bahkan, gue nggak tahu uang gue habis buat apa aja setiap bulan. Gue kayak orang yang naik perahu bocor, tapi pura-pura bisa berenang. Dan makin gue setenang, makin tenggelam gue. Tapi bro, di situ gue mulai riset. Gue mulai bikin sistem kecil-kecilan, bukan yang ribet. Gue mulai dari hal receh, catat pengeluaran, pisahin tabungan dari rekening utama, install aplikasi keuangan gratisan, dan coba cari satu sumber penghasilan tambahan. Kecil banget, tapi konsisten. Dan dari situlah gue belajar bahwa kebebasan finansial bukan soal perasaan besar, tapi soal cara lu ngatur penghasilan kecil dengan disiplin. Bro, gue tahu ini nggak seksi, nggak viral, nggak cocok buat pamer di Instagram. Tapi ini jalan yang nyata, jalan sunyi. Jalan yang nggak banyak orang mau jalanin, tapi hasilnya gila kalau lu tahan. Naval Ravikant, salah satu angel investor sukses di Silicon Valley, pernah bilang, play long-term games with long-term people. Gue translate buat diri gue sendiri, jadi mainkan permainan panjang dengan pola pikir panjang, dan hindari orang-orang yang suka cepet-cepet tapi nggak mau gemikir panjang. Dan bro, jujur aja, banyak orang gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka nggak sabaran. Mereka pengen hasil gede dalam seminggu. Mereka pengen bebas finansial dari video 1 menit di TikTok. Padahal realitanya, perubahan yang berarti itu perlahan tapi pasti. Dan selama lu mau konsisten, walaupun kecil, lu akan menang. Karena satu hal yang orang-orang hebat punya yang gak banyak dimiliki orang biasa. Kesabaran jangka panjang. Lu sabar nunggu hasil, lu sabar ngelawan godaan, lu sabar bangun dari nol. Dan kalau lu punya itu bro, gaji kecil bukan hambatan, tapi batu loncatan. Karena bukan berapa besar pendapatan lu sekarang yang penting, tapi seberapa besar kendali lu atas hidup lu sendiri. Dan kendali itu mulai dari pikiran. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian yang paling lu tunggu, strateginya. Gimana caranya lu bisa pelan-pelan bangun kebebasan finansial walaupun gaji lu kecil? Ini gue bahas pelan-pelan, dari yang paling sederhana dulu. Langkah pertama, pisahkan uang lu kayak lu punya 2 kepribadian. Maksudnya gini, jangan pernah pakai satu rekening buat semua hal. Pisahin antara rekening kebutuhan hidup, rekening tabungan atau investasi, dan rekening boleh senang-senang. Kalau lu terus nyampur semuanya jadi satu, dijamin lu bakal selalu ngira lu masih punya uang, padahal sebenarnya udah habis buat jajan gak penting. Coba lu bikin sistem auto transfer di hari gajian. Begitu duit masuk, langsung potong 10-20% ke rekening tabungan yang gak ada TM-nya. Biarkan itu ngendap, jangan dilirik, jangan disentuh. Itu bukan buat sekarang, itu buat nyelamatin versi diri lu di masa depan. Langkah kedua, bangun aset digital atau aset modal rendah. Gua tahu lu mungkin belum bisa beli properti atau emas, tapi sekarang tuh udah era di mana lu bisa mulai dari kecil. Misalnya,
jual desain digital di Etsy, dropship di marketplace, atau bahkan ikut program afiliasi produk. Semua itu bisa mulai dengan modal internet dan waktu. Lu nggak perlu pinter-pinter amat, lu coba perlu konsisten nyoba dan nggak gampang nyerah waktu belum ada hasil. Percaya bro, gue sendiri pernah jualan e-book yang gue tulis sendiri dari hasil riset YouTube. Laku? Awalnya enggak. Tapi gue terus belajar. Gue utak-atik covernya, judulnya, bahkan gue promosi di grup Facebook yang gratisan. Dan dari situ, pelan-pelan mulai ada yang beli. Rasanya, gila. Dari gaji 3 juta, gue bisa nambah penghasilan 300.000 pertama dari aset digital. Kecil? Iya. Tapi itu bukti bahwa bisa. Dan itu ngubah cara pandang gue soal duit. Gue nggak cuma kerja buat duit, sekarang duit juga mulai kerja buat gue. Langkah ketiga, kurangi gaya hidup kompetitif. Ini mungkin yang paling susah, karena godaan pamer, pengen dianggap sukses, itu kuat banget. Apalagi di usia 20-an ke 30-an, semua orang kayaknya berlomba-lomba buat kelihatan mapan. Tapi gue belajar satu hal penting, yang kayak beneran tuh jarang pamer. Mereka diam, ngumpulin aset, hidup tenang. Sementara yang sibuk update pencapaian tiap hari, kadang masih kredit ini itu dan stres tiap akhir bulan. Bro, coba lu tes. 1 bulan aja. Hidup lebih sederhana. Nggak usah ikut-ikutan. Pakai baju yang lu punya, bawa bekal ke kantor. Nggak nongkrong tiap malam minggu. Dan uang yang biasanya habis buat validasi, lu arahkan ke sesuatu yang punya nilai jangka panjang. Gua janji, efeknya bukan cuma di dompet, tapi juga di mental lu. Lu bakal ngerasa lebih damai, lebih tenang, dan nggak gampang insecure. Karena lu mulai bangun dari dalam, bukan dari pencitraan. Dan jangan lupa satu hal penting terakhir. Belajar terus. Gaji kecil bisa jadi alasan buat berhenti belajar, tapi juga bisa jadi alasan buat belajar lebih giat. Baca buku keuangan, dengerin podcast, tonton video edukatif. Isi kepala lu dengan pengetahuan yang bisa ngebawa lu keluar dari kubangan ini. Karena bro, pengetahuan itu aset yang nggak bisa diambil siapapun. Dan kalau lu gabungin pengetahuan, kesabaran, dan disiplin kecil, lu bisa lebih tajir dari orang-orang yang hari ini kelihatan sukses bahkan diam-diam. Dan itu jauh lebih keren. Bro, kalau lu masih bertahan sampai detik ini, berarti satu hal, lu belum menyerah. Dan itu tandanya, lu masih punya sesuatu yang banyak orang udah buang, harapan. Karena percaya atau enggak, yang bikin orang gagal bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka nyerah duluan sebelum sempat berproses. Banyak orang yang sebenarnya tinggal 1 langkah lagi dari perubahan besar, tapi balik arah karena ngerasa nggak ada hasil. Padahal di balik 1 langkah itu, hidup bisa berubah total. Dan sekarang, gue pengen ngomong langsung ke elu yang mungkin masih ngerasa gaji lu kecil, masa depan lu suram, dan hidup lu kayaknya stuck di tempat. Gue ngerti rasanya bro. Gue ngerti gimana rasanya lihat temen udah punya rumah, lu masih ngontrak. Lihat temen upload cincin lamaran, lu masih bingung besok makan apa. Lihat temen dapat promosi, lu masih mikir salah gue di mana ya. Tapi gue mau bilang, hidup bukan lomba. Dan yang paling kuat bukan yang paling cepat, api yang paling tahan. Jadi jangan remehin proses lu. Jangan anggap kecil langkah lu. Karena setiap kali lu milih buat nggak ikut gengsi, setiap kali lu milih belajar daripada nongkrong, setiap kali lu milih nabung daripada pamer, itu semua bukan pengorbanan sia-sia. Itu semua pondasi buat versi lu yang lebih bebas di masa depan. Dan ingat bro, bebas finansial bukan berarti lo harus kaya raya dulu. Bebas itu artinya lu punya pilihan. Lu gak perlu kerja 12 jam buat survive. Lu bisa bilang enggak ke pekerjaan yang gak bikin lu bahagia. Lu bisa bangunin pagi tanpa stres mikirin tagihan. Dan semua itu bisa dimulai dari sekarang. Dari langkah kecil. Dari keputusan buat gak nyerah. Dari keberanian buat mikir beda. Dunia ini udah penuh sama orang-orang yang ngejar kaya dengan cara yang bising. Tapi gue percaya lu bisa jadi orang yang beda. Yang bangun kekayaan dengan cara yang tenang, konsisten, dan elegan. Karena seperti kata Steve Jobs, the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Dan gue percaya, orang kayak lu yang mau dengerin video sepanjang ini, yang mau belajar pelan-pelan, adalah orang yang suatu hari bakal ngubah hidupnya sendiri. Dan kalau satu hari nanti lu berhasil, lu bebas, lu punya hidup yang lu impiin, ingat satu hal, bukan karena keberuntungan, tapi karena lu milih buat bangun waktu orang lain masih tidur. Lu milih belajar waktu yang lain scroll tanpa arah. Dan lu milih jalan yang sepi waktu orang lain rame-rame ke jalan buntu. Itu langkah ketiga lu bro. Langkah yang gak semua orang berani ambil. Tapi langkah itu yang bakal ngebawa lu ke tempat yang selama ini cuma bisa lu bayangin. Jadi kalau lu ngerasa video ini nyentuh hati lu, ngasih manfaat ke lu, jangan pelit, share ke teman-teman lu yang juga lagi berjuang.
Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di sini kita bukan cuma ngomongin sukses, tapi juga cara jadi kuat tanpa harus teriak. Karena kadang hidup memaksa kita memutar arah, tapi bukan buat nyerah. See you bro!